Jokowi mau turun gunung. Kalimat ini saja sudah bikin ramai dan panas beberapa pihak. Kenapa? Karena setiap kali nama Jokowi disebut, yang muncul bukan diam. Yang muncul adalah resah, gelisah, nyinyir, dan spekulasi. Tapi pertanyaannya sederhana. Kalau Jokowi benar-benar turun gunung, sebenarnya mau kemana dan untuk apa? Di episode ini, kita bedah tujuannya. Tanpa gosip, hanya berdasarkan pola, fakta dan logika politik yang sudah kita lihat 10 tahun terakhir. Begitu kabar Jokowi sehat dan ingin keliling Indonesia beredar, yang rencana kunjungan pertamanya ke NTT, langsung muncul serangan. Yang paling keras justru datang dari arah yang dulu paling dekat dengannya. Mantan partainya sendiri. Isinya macam-macam. Alah, turun gunung buat anaknya Gibran. Mau curi Star 2029. Itu ke PSI. Karena ada Kaisang. Semua demi keluarga. Kedengarannya familiar? Ya, karena ini pola lama. Kalau menyangkut Jokowi, semua jadi sensitif. Semua jadi merasa terancam. Dan ketika merasa terancam, manusia cenderung bikin cerita. Cerita yang bikin diri mereka merasa lebih baik dan lebih benar kalau kelompok mereka dianggap wajar, kalau Jokowi dianggap salah. Tapi mari kita jujur, apakah semua tuduhan demi anak-anaknya itu sepenuhnya benar? Tidak sepenuhnya. Banyak yang murni. Cibiran mereka datang dari rasa iri dan ketakutan. Takut tidak bisa bersaing secara sehat. Jadi cara paling gampang adalah mendogret Jokowi dan anak-anaknya. Dibuatlah narasi negatif. Dibesar-besarkan, disebar, berulang-ulang. Pertanyaannya, kalaupun semua itu benar, lantas kenapa? Bukankah partai lain juga melakukan hal yang sama? Setiap ketua umum, setiap tokoh senior, setiap kingmaker di partainya masing-masing juga turun gunung belusukan. Juga konsolidasi, juga dorong kadernya lebih bersemangat dan militan. Itu normal dalam politik. Bedanya, ketika orang dari kelompok mereka atau orang lain melakukannya, itu disebut kerja politik. Ketika Jokowi yang melakukannya, tiba-tiba jadi dinasti politik. Mari kita balik logikanya. Beberapa partai besar atau cukup besar dari dulu berharap Jokowi bergabung dengan mereka. Kenapa? Karena pengaruh Jokowi masih lebih besar dari partai itu sendiri. Karena magnet politiknya masih sangat besar. Tapi kenapa Jokowi tidak memilih ke partai-partai lama yang sudah cukup mapan? Kenapa? Karena dia ingin berusaha netral. Ingin menghargai proses. Ingin mencari ruang baru di luar partai besar yang sudah terlalu ramai dengan kepentingan dan jatuh hatinya ke PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ada yang bilang, sekarang ini Jokowi itu PSI, dan PSI itu Jokowi. Bukan dalam arti struktural, tapi dalam arti simbol dan arah. Jadi, kalau Jokowi mau turun gunung, tujuannya apa? Pertama, bisa juga bukan hanya sekedar keliling Indonesia. Ini soal mengawal transisi, guna memastikan pemerintahan Prabowo Gibran berjalan mulus, tanpa hambatan politik yang mengganggu stabilitas. 10 tahun pengalaman jadi presiden jadi modal, dari soal infrastruktur, hilirisasi sampai diplomasi, agar program prioritas 2024 sampai 2029 tidak mandek di tengah jalan. Memastikan visi Indonesia sentris dan Indonesia Emas 2045 tetap di jalurnya. Ini bukan soal intervensi, tapi soal komitmen yang sudah dimulai harus dituntaskan. Karena bagi Jokowi, tugas belum selesai kalau fondasi bangsa belum benar-benar kuat. Kedua, bila di sela-sela itu ada konsolidasi politik untuk PSI, bisa juga PSI punya logo gajah, hewan besar, kuat, simbol kekuatan. Dan kalau Jokowi mulai turun tangan, sejarahnya jelas. Yang dia pegang, biasanya akan menang, atau setidaknya meraup dukungan yang sangat besar.
Ini bukan sulap. Ini soal kepercayaan publik. Orang melihat Jokowi, dan mereka percaya arahnya. Ketiga, kaderisasi dan regenerasi. Jokowi selalu bicara soal estafet kepemimpinan. Dia tidak mau politik hanya diisi orang-orang lama. Turun gunung adalah cara dia untuk mengenal wajah-wajah baru, kader muda, PSI. Memompa semangat juang kader PSI agar turun ke masyarakat luas. Bukan hanya Gibran, tapi banyak nama lain yang selama ini tidak dapat panggung. Keempat, menjaga arah kebijakan pro-rakyat. Kekuatan Jokowi bukan di uang, bukan di mesin partai besar. Kekuatannya ada di kedekatan dengan rakyat bawah. Selama dia turun langsung, mendengar, melihat, maka arah kebijakan akan tetap membumi. Dan itu yang ditakuti lawan. Kalau arah ini terus jalan, mereka kehilangan panggung. Yang bilang, ini semua demi Gibran. Itu hanya setengah cerita. Gibran mungkin dapat efeknya, tapi yang dibangun Jokowi lebih besar dari satu orang. Bila dikaitkan dengan anak, pasti yang didahulukan adalah kepentingan bangsanya dan rakyatnya. Dan pastikan visi Indonesia sentris dan Indonesia Emas 2045 tetap di jalurnya. Mengapa lawan politik ketakutan, semua resah dan gelisah? Itu ada alasannya. Karena fakta di lapangan tidak bisa dibantah. Jokowi belum pernah kalah dalam kontestasi pilihan langsung. Wali kota Solo menang, Gubernur DKI menang, Presiden 2 kali menang. Setiap kali ada Jokowi di sebuah partai, partai itu menang. Setiap kali Jokowi ikut mendorong seseorang, orang itu punya peluang besar. Itulah yang membuat lawan politik semakin iri dan benci. Bukan karena benci pribadinya, tapi karena takut kalah, takut tidak bisa berkuasa lagi, takut kehilangan akses, kehilangan narasi, kehilangan kontrol, dan ketakutan itu melahirkan serangan. Serangan yang kadang logis, kadang hanya fitnah, tapi tujuannya satu, menghentikan momentum. Skenario 2029 dan penutup logika. Lantas, kalau ada yang bertanya, siapa yang bisa mengalahkan Jokowi? Jawabannya sederhana. Yang bisa mengalahkan Jokowi adalah orang yang lebih baik dari dia. Orang yang lebih memikirkan bangsa dan rakyat dibanding dia. Karena kekuatan Jokowi ada di situ, di kepercayaan rakyat bawah. Tapi kalau orang seperti itu muncul, ada hal menarik yang terjadi. Mereka tidak akan saling bersaing untuk menjatuhkan. Mereka akan saling bekerja sama, karena tujuannya sama, untuk Indonesia yang lebih baik. Dan kalau skenario itu terjadi, justru yang stres adalah kelompok yang selama ini hidup dari perpecahan, dari iri, dari kebencian. Mereka akan kehilangan bahan bakar. Maka wajar juga kalau PSI diprediksi akan menang dan membesar. Sesuai logonya, gajah. Dan kalau itu terjadi, jalan untuk pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2029 akan semakin mulus. Dan bagi para pendukung sesuai arahan Pak Jokowi untuk mengawal pemerintahan hingga Prabowo Gibran 2 periode. Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah tokoh negarawan, keduanya lebih memikirkan bangsa dan rakyatnya di atas kepentingan yang lain. Jadi jangan ada yang coba-coba memisahkan keduanya. Jadi Jokowi turun gunung bukan untuk bikin gaduh. Dia turun gunung untuk memastikan arah bangsa ini tidak belok ke jalur yang salah. Intinya sederhana, politik itu soal pengaruh dan kepercayaan. Dan selama Jokowi masih dipercaya rakyat, maka setiap langkahnya akan diperhitungkan. Mau setuju atau tidak, itu realita. Jadi sebelum ikut-ikutan nyinyir, tanya dulu ke diri sendiri. Takutnya karena apa? Karena Jokowi salah? Atau karena kalian takut kalah? Kalau video ini bikin kamu mikir, share ke temanmu dan tulis di komentar. Menurutmu, apa tujuan utama Jokowi turun gunung kali ini?